Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan rekan saya Agus dapat hadir menghampiri Bapak Ibu Sobat Messenger melalui program Bread of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan awali kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita mau melandaskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendasari hidup kita dengan kita datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan segala apa yang akan kita kerjakan di sepanjang hari ini, sehingga Tuhan berkarya demikian luar biasa untuk kita semuanya. Dan melalui kita boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita akan awali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari yang baru, pagi yang indah, Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh membuka mata kami mendapatkan diri kami di hari yang baru. Hari anugerah-Mu yang demikian luar biasa untuk kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Dengan demikian kami akan melakukan, kami akan menjalankan, kami akan melangkah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ajar kami agar di dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam kehidupan kami boleh mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya akan melanjutkan topik kita. Apa yang saya berikan kepada Sobat Messenger, yaitu maksimum impact di bagian yang ketiga. Di awal tadi saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu Sobat Messenger review dari bagian pertama dan yang kedua. Apabila Bapak Ibu ingin secara detail, secara rinci, ingin menyaksikan apa sih di bagian yang pertama, apa sih di bagian yang kedua, dalam description yang ada di bawah saya bagikan link kepada Bapak Ibu Sobat Messenger semuanya. Silakan Bapak Ibu Sobat Messenger untuk dapat mengikuti dari awal, dari bagian pertama, kedua, dan hari ini bagian yang terakhir saya akan bagikan bagian yang ketiga, maksimum impact. Dampak yang maksimal yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada diri kita, dan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita semuanya. Bagaimana kita yang memiliki modal yang terbatas, kita memiliki sesuatu yang terbatas, potensi yang terbatas, tetapi bisa memaksimalkan sehingga segala potensi yang ada di dalam kehidupan kita ini berguna untuk diri kita, untuk orang lain, dan tentunya berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Di bagian yang ketiga ini saya akan bagikan kembali dua hal yang dapat kita pelajari, di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh sesuatu, untuk menggapai sesuatu, Tuhan menginginkan kita dapat berproses bersama dengan Dia. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita harus melalui jalan yang terjal. Seringkali kita harus melalui sesuatu yang berat. Tetapi itulah proses kehidupan. Tuhan mengajarkan melalui
hal yang luar biasa tatkala dia memberi makan 5.000 orang. Dia mengajar kepada kita bahwa hidup pun harus berproses. Tuhan mengajarkan, dia pun berproses untuk dapat melakukan mujizat yang dahsyat, yang dapat kita saksikan, yang dapat kita kagumi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita semuanya. Hal yang kelima yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada adalah menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Sekali lagi, menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Kita akan baca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Hal ini yang dikatakan oleh Andreas, murid Yesus. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, di bagian Alkitab yang lain, seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang anak kecil. Tentunya ketika dia akan berpergian, dalam konteks saat itu dia mengikut Tuhan Yesus, dia diberi bekal oleh orang tuanya. Nah, ini untuk bekalmu nanti di perjalanan, 5 roti dan 2 ikan. Hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu Sobat Messenger semuanya, anak ini memberikan semuanya kepada murid Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Belajar dari anak kecil yang menyerahkan semua bekalnya. Walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi sanggup untuk memberikan makan 5.000 orang. Tuhan mengajak kita untuk kita berproses. Dan melalui anak kecil itu, maka mujizat yang luar biasa itu terjadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama dengan anak kecil itu? Atau kita menjadi sosok yang eman-eman tatkala kita memiliki sesuatu, tetapi eman-eman kalau kita berikan kepada Tuhan. Kita memiliki banyak potensi, tetapi eman-eman kalau kita serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Anak kecil ini mengajarkan kepada kita, apa yang dia miliki itu diserahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Potensi diri kita, termasuk apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita. Sudahkah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Seringkali yang kita serahkan adalah kelemahan kita, sedangkan kelebihan kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Seakan kita lupa kepada Sang Pemberi berkat itu. Coba kita renungkan, apakah kita datang kepada Tuhan tatkala kita dalam kesesakan saja? Kita memberikan segala sesuatunya ketika hanya di dalam kesesakan saja. Tetapi ketika di dalam kelebihan kita, ketika kita menyadari bahwa kita punya potensi untuk melakukan sesuatu, seringkali ini kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Anda tentunya memiliki potensi, memiliki hal-hal yang positif yang Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Rekan saya Agus,
Dia memiliki potensi untuk memainkan tuts piano. Anda apa yang menjadi potensi dalam diri Anda? Sudahkah Anda menyerahkan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan potensi yang kita miliki, kita pintar berorganisasi, kita pintar dalam manajemen, kita pintar memainkan musik, kita gunakan untuk kepentingan diri kita saja, untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi tatkala kita ditawari pelayanan, yuk, kita seakan tak pernah ada waktu untuk menyerahkan kepada Tuhan. Waktu seakan tidak pernah cukup buat kita untuk kita bekerja, untuk kita mengeruk uang, mengeruk keuntungan. Tetapi Tuhan kita nomor sekiankan untuk melayani. Dan parahnya, tidak pernah ada waktu untuk dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Sobat Messenger, dimanapun Anda berada, anak kecil ini mengajarkan kepada kita, mari kita berikan. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, bahwa segala potensi yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita semuanya. Sudahkah kita menjadikan Tuhan yang utama? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama di dalam kehidupan kita? Ada pekerjaan mungkin kita dapatkan, oh ini keuntungannya banyak. Tanpa pikir panjang kita ambil itu, tanpa kita pernah menyandarkan. Datang kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kita seakan lupa tatkala berkat-berkat itu datang. Bapak Ibu Sobat Messenger, dimanapun Anda berada, segala apa yang kita miliki adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingat itu. Kita hidup adalah karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Maka jadikan Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan kita semuanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Sekali lagi, Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh Tuhan kita boleh diberi kemampuan, segala potensi, segala talenta yang ada, yang melekat dalam kehidupan kita. Sudahkah kita berikan kepada Sang Pemilik kehidupan kita? Sudahkah kita berikan kepada Sang Pemberi berkat yang luar biasa untuk kita semuanya? Hal yang kelima yang kita pelajari pagi hari ini, mari kita serahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan kita jadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Seluruh pekerjaan kita, seluruh talenta kita, seluruh potensi kita, mari kita berikan kepada Tuhan. Hal yang keenam, saya mengajak Bapak Ibu Sobat Messenger membaca dari Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ketika Yesus sudah mengambil roti itu, apa yang dilakukan pertama kali? Bersyukur. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus mengambil roti itu, bisa saja Tuhan dengan
kekuatannya yang dahsyat dengan mujizat-mujizat yang pernah dilakukan. Bagi-bagi roti untuk 5.000 orang itu gampang, bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ya. Yesus mengajar kepada kita untuk berproses, dan bersyukur adalah salah satu proses yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus gak cuma ngomong doang, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tetapi Tuhan mengajarkan secara nyata bahwa kita pun harus bersyukur. Ya. Apa yang kita miliki saat ini, segala talenta, segala potensi diri kita. Di bagian yang kedua saya mengajak Anda semuanya untuk merenungkan apa yang menjadi potensi, apa yang Anda miliki, apa yang kita miliki. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi potensi dari dalam diri kita, setelah kita mengetahui apa yang menjadi talenta yang dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita, hal yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Bapak Ibu Sobat Messenger, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita dapatkan, bersyukurlah. Seringkali kita mengeluh apabila apa yang kita miliki atau apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita seharian bekerja berjerih lelah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, loh kok cuman segini? Kok cuman segini? Walaupun itu hanya kalimat kok cuman segini. Tetapi hari ini saya mengajak, apapun yang kita terima bersyukur. Tuhan terima kasih untuk semua berkat. Apapun yang kami dapatkan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Mungkin ketika kita menyadari bahwa potensi diri kita, talenta diri kita tidak segemerlap, tidak secemerlang rekan-rekan kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita ngeluh, aduh Tuhan, kok yang aku punya kok cuman ini gitu ya. Tetapi Tuhan mengajarkan, sekecil apapun, mari kita bersyukur. 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang, itu adalah perbandingan yang jeglek kalau orang kudus ngomong. Nggak sebanding. Wong 5.000 orang kok cuman dikasih 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, sekecil apapun itu, bersyukurlah. Mungkin di gereja yang bisa kita lakukan adalah doa. Bersyukurlah kita masih bisa berdoa. Mungkin kita hanya bisa ngajak orang-orang ke gereja, yuk ke gereja, yuk pelayanan. Kita masih bisa mengajak mereka. Bersyukurlah, karena ketika kita bersyukur, Tuhan akan memakai segala potensi yang kita miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seorang pemain musik, seorang pianis, ketika dia menyadari, aku bisa mainnya kok gini ya. Kemudian dia melihat rekannya, kok lebih pinter ya. Hal itu akan menjadikan dia minder. Tetapi ketika dia mengetahui potensi dirinya, dia bersyukur kepada Tuhan dan mengembangkan segala potensinya, dia akan menjadi pemain yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan menghargai setiap proses yang kita lakukan, yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah ketika kita mengetahui segala potensi diri kita, kita bergerak, kita bertindak, melakukan sesuatu, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Ada sebuah kisah yang ingin saya bagikan di pagi hari ini.
Kisah dari orang yang bernama Albert McMakin. Ya, Albert McMakin. Dia adalah orang biasa, Bapak Ibu Sobat Messenger. Dia adalah seorang pekerja lepas di sebuah perkebunan. Apa yang dia lakukan berdampak besar. Bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi seseorang, tetapi bagi jutaan orang. Dia adalah seorang Kristen yang taat. Dalam setiap bulan, Albert McMakin, dia mengajak tetangga-tetangganya, orang yang ada di sekitar perkebunan, untuk datang mendengarkan khotbah dari seorang pengkhotbah keliling yang datang ke daerahnya. Itu selalu dilakukan oleh Albert McMakin. Pada suatu hari dia teringat kepada anak dari bosnya. Ya, anak remaja yang mungkin kita katakan nakal. Dia nggak mau kenal sama Tuhan. Dia ke gereja cuman hanya sebatas formalitas saja. Selepas itu dia tidak mau. Kemudian Albert mengajak seorang yang bernama Billy ini. Tetapi apa yang terjadi? Billy menolak ajakan dari Albert untuk mendengar khotbah dari pengkhotbah keliling yang hadir di daerahnya itu. Tetapi Albert tidak berputus asa. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar anak bosnya ini dia mau untuk datang kepada Tuhan, terlebih untuk dapat melayani Tuhan. Pada suatu hari setelah selesai berdoa, Albert punya ide. Dia mengajak Billy ini untuk nyetir, untuk nyupirin orang-orang tetangga-tetangga atau pekerja di perkebunan itu untuk datang ke gereja mendengar khotbah dari pengkhotbah keliling ini. Pertama kali Billy hanya ada di mobil saja. Ya, tugasnya cuma nganter saja. Ya udah, dia di mobil. Akhirnya Albert nemenin Billy ini di mobil. Sekali dua kali dia terus ada di mobil, tetapi kerinduan Albert ini, bagaimana mengajak Billy ini boleh datang, boleh masuk ke gereja untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Apa yang dilakukan oleh Albert ini tidak pernah sia-sia. Di dalam doanya dia terus memohon kepada Tuhan agar orang yang bernama Billy ini diselamatkan, mengenal Tuhan secara pribadi. Nggak tahu, akhirnya pada suatu saat Billy mau masuk ke dalam gereja. Alangkah bahagianya hati Albert. Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu Billy mau terus datang ke gereja dan menerima Tuhan secara pribadi. Dan sampai akhir hidup dari Billy, dia dipakai Tuhan sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Dan kita kenal orang itu adalah Billy Graham. Dari ajakan seorang yang bernama Albert McMakin mengajak anak bosnya yang bernama Billy, akhirnya muncul sosok Billy Graham yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, tidak semua dari kita bisa menjadi seperti Billy Graham sebagai pengkhotbah yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita bisa mencoba untuk menjadi seperti Albert McMakin, mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk datang ke gereja, mendoakan mereka. Ini adalah contoh kecil, tetapi saya yakin dan percaya setiap potensi yang ada di dalam diri kita,
setiap potensi yang ada di dalam Sobat Messenger dimanapun Anda berada, tatkala kita mau kembangkan, tatkala kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pakai aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, maka hal-hal yang minimal, hal-hal yang kecil menurut kita akan dipakai Tuhan sehingga bisa menjadikan itu adalah maksimum impact buat kita semuanya. Dampak yang maksimal itu boleh kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita buka hati kita. Minta Tuhan berkarya. Minta Tuhan bekerja secara luar biasa melalui kehidupan kita. Melalui setiap potensi yang ada dalam diri kita, meskipun itu menurut kita adalah potensi yang kecil, tetapi Tuhan mampu mengubah hal yang kecil itu menjadi potensi yang luar biasa, yang berdampak maksimal untuk kita semuanya. Minta Tuhan jamah kita, minta Tuhan sentuh hati kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami yakin dan percaya Bapa, jamahan, sentuhanmu di dalam kehidupan kami, itu yang mengubah hidup kami. Itu yang akan menjadikan hidup kami berdampak maksimal kepada diri kami, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terlebih berdampak maksimal karena kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk Sobat Messenger dimanapun mereka berada, Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi apa yang Engkau kehendaki. Di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami boleh melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami tidak mengotak-ngotakkan pikiran kami, oh kami ada di tempat kerja, oh kami ada di tempat pelayanan. Tetapi apapun yang kami jumpai melalui tangan kami yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau kami lakukan semuanya. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Ajar kami, meskipun kami memiliki potensi yang terbatas, memiliki modal yang terbatas, apa yang kami miliki, segala talenta mungkin terbatas, tetapi tidak ada yang terbatas bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi potensi dari diri kami, Tuhan akan memakai kami. Tuhan akan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami siap ya Bapa untuk membagikan kasih itu, untuk dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa untuk Sobat Messenger dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka ada dalam pergumulan. Tuhan, Kau jamah mereka, sehingga kelegaan itu boleh ada kepada mereka. Mereka yang sakit, jamahan-Mu boleh menyembuhkan mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan buat mereka semua, ada kelegaan buat mereka semuanya. Haleluya, haleluya. Mereka yang saat ini mungkin sudah putus asa, Tuhan berikan pengharapan, karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Ya Bapa, Engkau sahabat yang sejati buat kami, dan kami ingin Engkau bentuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati untuk setiap pekerjaan kami, setiap apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, 3 bagian sudah saya bagikan untuk Anda semuanya. Maksimum impact. Apa yang mungkin minimal bagi kita, apa yang mungkin kecil bagi kita, tatkala kita mau menyerahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tatkala kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Tuhan akan pakai kita untuk dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Semakin hari kita dibentuk, semakin hari kita semakin diberkati, semakin hari kita akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini saya Daniel Saputra dan Agus mohon pamit undur diri dari hadapan Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Apabila Anda diberkati melalui program ini, mari like, share, dan subscribe The Messenger GKMI Kenari. Mari kita jadi berkat buat mereka semuanya. Mungkin salah satu hal yang dapat kita kerjakan, kita bagikan setiap renungan demi renungan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka boleh mendengar, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh disegarkan, dan kita boleh jadi berkat untuk mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan senantiasa ada untuk kita semuanya.